Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 5 kami akan membahas tentang penggunaan sistem operasi Linux serta distro yang kami pilih yaitu Linux Mint. Sebelumnya kami menggunakan Oracle VirtualBox untuk menjalankan Linux secara virtual. Dengan VirtualBox kita bisa mencoba sistem operasi Linux tanpa harus menginstalnya di komputer utama. Jadi lebih aman, praktis dan cocok buat belajar atau bereksperimen dengan berbagai distro Linux. Nah, untuk distro Linux yang kami pilih di sini kami menggunakan Linux Mint. Linux Mint sendiri adalah sistem operasi berbasis Ubuntu yang terkenal karena tampilannya yang simpel, ringan, dan mudah digunakan, bahkan untuk pemula yang baru pindah dari Windows. Nah, alasannya kenapa kami memilih Linux Mint karena tampilannya yang familiar, performanya stabil, dan punya komunitas pengguna yang besar. Jadi kalau ada masalah bisa dan mudah untuk mencari solusi dan panduannya di internet. Nah, jadi lewat presentasi ini kami ingin menunjukkan bahwa Linux, khususnya Linux Mint, bisa jadi pilihan yang menarik untuk belajar sistem operasi open source. Apalagi dengan bantuan VirtualBox, kita bisa belajar dengan cara yang aman dan fleksibel tanpa mengganggu sistem utama komputer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cara yang pertama yaitu kami akan membuka browser di komputer kami lalu mencari Linux Mint. Selanjutnya di sini kami memakai Linux Mint 22.2 Zara dan kemudian mendownloadnya menggunakan server Singapura. Kenapa kami tidak mendownloadnya di Indonesia? Karena biasanya ketika kita mendownload di situ maka itu akan lelet dan servernya tidak mau terbuka. Jadi kita memilih Singapura sebagai area yang paling dekat dari Indonesia. Nah, di sini kami menunggu dulu sampai terdownload. Setelah terdownload, maka langkah selanjutnya kita akan membuka Oracle VirtualBox. Nah, dalam Oracle VirtualBox ini terdapat sistem yang dapat kami mengubah namanya menjadi Linux Mint. Kemudian memilih image ISO-nya. Di sini kami memilih image ISO-nya yaitu Linux yang telah di-download tadi, Linux Mint yang telah di-download tadi. Nah, setelah itu subtype-nya kita memilih Ubuntu, lalu versi Ubuntu 64 bit. Kemudian centang lewati instalasi tak terdampingi. Nah, setelah semua terasa oke, maka di sini kita dapat memilih memori dasar dan prosesor. Nah, di sini tepatnya bagian pengaturan sumber daya atau resource seperti memori, RAM, dan CPI prosesor yang akan digunakan oleh sistem operasi virtual yang akan kami gunakan. Nah, pada bagian memori dasar di sini tertampilkan bahwa mereka di sini menggunakan megabyte. Di sini kami memilih 2048 MB atau sama dengan 2 GB. Selanjutnya di bagian prosesor atau CPU. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa inti prosesor atau core yang akan dipakai oleh mesin virtual. Misalnya satu CPU berarti Linux Mint hanya akan menggunakan satu inti dari prosesor kami. Nah, tujuan dari langkah ini yaitu agar VirtualBox kami tahu bahwa berapa banyak sumber daya komputer, utama RAM dan CPU-nya yang boleh dipakai oleh sistem operasi Linux yang akan kami jalankan. Nah, kalau terlalu kecil biasanya Linux berjalan lambat karena penyimpanannya tidak banyak, sedikit, jadi dia terhambat. Tapi kalau terlalu besar maka sistem utama kami Windows akan terganggu atau bisa macet. Jadi di sini kami memilih tengah-tengah yaitu 2 GB. Untuk melihat pengaturan utama di sini, di mana dasarnya ini terdapat Linux Mint, tipenya Linux. Kemudian di sini tingkat lanjutnya yaitu folder snapshot yang kami pakai. Di sini tersimpan di user Asus VirtualBox. Selanjutnya kita mulai.
Nah, langkah selanjutnya itu kita akan menjalankan mesin virtual yang sudah kita buat. Nah, di sini kita akan klik tombol start di bagian atas. Lalu kita tunggu beberapa detik hingga muncul tampilan boot menu Linux Mint. Nah, langkah ini tuh bertujuan untuk menjalankan sistem operasi Linux Mint dari file ISO sebelum diinstal secara permanen ke dalam hard disk virtual. Nah, ini tuh berguna untuk menguji apakah ISO berjalan dengan baik dan memastikan konfigurasi VirtualBox seperti RAM, prosesor, dan video memori itu sudah selesai atau sudah sesuai. Tampilan desktop Linux Mint yang muncul ini itu menandakan bahwa sistem dapat berjalan normal sehingga siap untuk proses instalasi penuh. Nah, di sini kita klik 2 kali saja install Linux Mint-nya. Lalu di sini ada pilihan bahasa instalasi. Di sini saya memilih bahasa Inggris. Lalu tekan continue. Nah, di sini ada keyboard layout. Di sini tuh dibiarkan saja default. Lalu kita tekan saja continue. Nah, lalu di sini saya akan tekan continue lagi. Nah, di bagian instalasi type, saya langsung tekan install now. Nah, di sini langsung tekan continue. Nah, setelah itu di sini akan menentukan zona waktu. Nah, misalnya di sini itu saya akan menentukan zona waktu pada daerah Jakarta saja. Lalu kita tekan continue. Nah, setelah itu di sini meminta untuk isi data pengguna. Nah, itu di sini tuh berisi ada nama pengguna, nama komputer, kata sandi. Nah, setelah kita mengisinya, jika kita ingin langsung masuk tanpa password, kita bisa tekan login automatically. Tetapi di sini saya langsung menekan continue saja. Nah, di sini itu kita akan menunggu proses instalasi sekitar 10 sampai 20 menit. Nah, menjalankan icon install Linux Mint itu akan memulai install grafis yang sudah digunakan. Nah, di situ ada tadi pilihan erase disk dan install Linux Mint. Nah, ini tuh digunakan karena sistem berjalan di lingkungan virtual. Nah, sehingga aman dan tidak mempengaruhi data di komputer utama. Nah, pembuatan akun ini berguna agar sistem bisa digunakan secara personal setelah instalasi. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa menit. Nah, di sini saya percepat. Lah, di sini itu kita tekan saja restart now. Kita tunggu. Nah, proses restore ini diakhiri berguna untuk memboot Linux Mint dari hard disk virtual.
bukan lagi tuh dari file ISO-nya, sehingga sistem benar-benar terinstall dan permanen di VirtualBox. Sekarang Linux Mint-nya sudah terinstall. Ini kita close terlebih dahulu. Kita akan buat agar tampilan layarnya full screen. Di sini dapat kita lihat software yang ada dalam Linux Mint ini. Kita klik berhenti, masukkan image CD. Setelah itu kita klik run. Kita masukkan passwordnya, kemudian autentikasi. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, di sini prosesnya sudah selesai dari installer sampai di user session. Kita klik enter saja untuk menyelesaikan prosesnya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini VBox GAS-nya sudah muncul. Namun jika belum ada muncul, ada langkah lain. Yang pertama kita klik file. Kemudian device VBox GAS. Kemudian kita klik yang autorun.sh. Ini kita klik ya. Tetapi ini saya tidak akan lakukan karena saya sudah memasangnya tadi. Kita klik, kemudian kita run seperti tadi. Masukkan password. Tetapi saya tidak akan melakukannya. Kita cancel saja. Selanjutnya kita masuk langkah berikutnya. Ini kita close dulu. Kita tekan mesin, pengaturan antarmuka pengguna, keadaan visual, kita pilih yang layar penuh. Ini tampilkan di puncak layar, kita centang. Kemudian kita klik OK. Ini kita centang. Kemudian kita klik beralih. Dan Linux Mint-nya pun tampilannya sudah full screen. Nah, itulah tadi kira-kira cara menginstal Linux Mint. Di sini saya akan membandingkan antara Windows dan Linux Mint. Yang pertama yaitu dari segi sistem operasi. Windows adalah sistem operasi komersial buatan Microsoft dan bersifat tertutup. Artinya kita tidak dapat melihat atau memodifikasi kode aslinya. Sedangkan Linux Mint merupakan sistem operasi open source yang berbasis pada Linux dan bisa digunakan secara gratis. Karena sifatnya terbuka, siapapun dapat mengembangkan dan menyesuaikan sesuai kebutuhan. Kemudian yang selanjutnya yaitu dari segi penggunaan. Windows lebih banyak digunakan oleh masyarakat umum seperti pelajar, pekerja kantoran, serta pengguna rumahan karena tampilannya yang mudah dipahami serta mendukung berbagai aplikasi-aplikasi populer seperti Microsoft Office dan lain sebagainya. Sedangkan Linux Mint dirancang untuk menjadi alternatif yang lebih ringan dan mudah yang digunakan bagi pengguna Windows. Tampilan antarmukanya mirip dengan Windows sehingga pengguna baru tidak akan kesulitan beradaptasi dengan Linux Mint. Kemudian dari segi kinerja, Linux Mint cenderung lebih ringan dan lebih cepat, bahkan berjalan lebih baik di komputer yang lama dan dengan spesifikasi rendah. Sedangkan Windows biasanya memerlukan spesifikasi yang lebih tinggi agar bisa bekerja secara optimal. Yang terakhir itu yaitu dari segi keamanan. Linux Mint jauh lebih aman dibandingkan Windows. Sistem Linux memiliki pengaturan izin yang ketat, sehingga virus atau malware sulit masuk tanpa izin pengguna. Selain itu, karena jumlah penggunanya lebih sedikit dibandingkan Windows, Linux lebih jarang menjadi sasaran serangan cyber. Sedangkan Windows lebih rentan terhadap virus atau malware, sehingga pengguna biasanya memerlukan antivirus tambahan untuk melindungi sistemnya. Nah, itulah tadi perbandingan antara Linux Mint dengan Windows. Jadi kesimpulannya, Windows itu sangat cocok untuk pengguna umum yang ingin kemudahan dan kompatibilitas tinggi. Sedangkan Linux Mint cocok untuk pengguna yang ingin sistem operasi ringan, gratis, aman, dan stabil.